ikut masuk di dalam. Wah ini pemain-pemain yang bagus. Sudah di depan mata, sudah ada Martin Paes, sudah ada misalnya Kevin Dix masuk, ada Ole Romani. Termasuk Million Manhoef, banyak lah, Jairo dan masih banyak. Ya, ada London sana dan sedang diusahakan. Berarti sudah bergerak, sudah kita tinggal tunggu aja. Ya, semoga bisa berhasil untuk next. Ketambahan pemain-pemain bagus, saya rasa kita bisa dalam sebuah persaingan yang sengit dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di favorit. Oke, masih terbuka lebar untuk skenario timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia di sini untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Didapat usai mengalahkan Filipina 2-0 di GBK kemarin pada Selasa Juni dengan status sebagai runner up di grup F dengan 10 poin di bawah Irak yang mengoleksi 15 poin. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci satu tiket Piala Asia nanti di 2027 di Arab Saudi. Di putaran ketiga yang akan dimulai pada September 2024 mendatang, 18 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup. Masing-masing grup bakal dihuni oleh 6 tim. Melalui drawing yang bakal dilakukan pada 27 Juni 2024 mendatang di Malaysia, tinggal beberapa hari lagi ya, timnas Indonesia kemungkinan besar bakal bertemu dengan tim-tim kuat seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Kendati berjumpa tim besar, setidaknya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sedikitnya ada 3 skenario untuk mewujudkan mimpi tersebut, di mana yang pertama itu adalah jadi juara grup atau runner up di putaran ketiga. Namun untuk yang pertama ini begitu sulit untuk Indonesia. Jika anak asuh dari Sintayong ini tampil baik di putaran ketiga dan finish di posisi pertama atau sebagai runner up, maka timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika finish di posisi ketiga atau keempat, tim Merah Putih masih harus melakukan pertandingan di putaran keempat. Adapun jika Indonesia finish di posisi kelima atau keenam, harapan itu bermain di Piala 2026 harus terhenti. Yang kedua, juara grup di putaran keempat nanti ya. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti sebanyak 6 tim juga. Ke-6 tim ini merupakan mereka yang finish di posisi ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam putaran keempat ini, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang diisi masing-masing 3 negara. Jika Indonesia berhasil menjadi juara grup di sini, maka akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun jika skuad Garuda yang hanya finish di posisi kedua grup, maka harus mengikuti putaran kelima. Di sisi lain, jika Rizky Ridho CS hanya nongkrong di posisi ketiga, maka akan tersingkir. Yang terakhir itu putaran kelima. Putaran kelima di sini kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya akan diisi oleh 2 tim. Kedua tim tersebut adalah mereka yang finish di posisi kedua pada putaran keempat. Jika Indonesia sampai di tahap ini, maka kemenangan adalah hal wajib untuk bermain di Piala Dunia 2026. Pertandingan di putaran kelima akan dilaksanakan secara home away. Jika timnas Indonesia menang, Tom Haye dan kawan-kawan di sini bakal berkesempatan melakoni babak playoff di Piala Dunia 2026 melawan tim dari konfederasi lain. Dan bagaimana timnas Indonesia untuk melaju dengan permainan yang tajam untuk lini depan timnas Indonesia? Maka setidaknya ada beberapa pemain yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, setidaknya di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Bung Ropan menyebutkan bahwa sudah ada 2 nama yang masuk radar PSSI, yaitu dua nama yang sudah dipastikan oleh Bung Ropan. Yang pertama itu ada Kevin Dix dan Ole Romani. Untuk Kevin Dix yang sebelumnya menolak tawaran timnas Indonesia untuk dinaturalisasi oleh PSSI, saat ini sudah mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Ya sebelumnya ya Kevin Dix di sini bukan menolak, tetapi pertimbangan dari keluarganya. Dan saat ini Kevin Dix sudah mendapatkan dukungan dari keluarga, kerabat, dan teman-temannya ya. Kita ketahui lagi ya, seorang Kevin Dix ini adalah pemain yang luar biasa juga di penampilan di
Liga Champions kemarin di sini sudah menorehkan 15 kali penampilan untuk pertandingan tersebut, di mana pertandingan ini tentu membuahkan pengalaman yang luar biasa untuk Kevin Dix. Maka posisi Kevin Dix ini kalau nggak salah ya di posisi back kanan, maka Kevin Dix di sini akan bertarung dengan oleh anak asuh yang saat ini ada di posisi kanan, yaitu Justin Hubner ataupun Pratama nanti. Kemudian yang kedua namanya itu ada Ole Romini sebagai seorang striker. Kita ketahui bersama saat kemarin melawan Irak, timnas Indonesia itu sangat unggul sekali. Meskipun penampilan pertama di babak pertama itu timnas Indonesia sangat mendominasi dari jalannya pertandingan, namun di babak kedua timnas Indonesia sangat unggul sekali dan permainannya jelek sekali ya. Mungkin dengan kedatangan dari dua tombak ini, maka timnas Indonesia punya lini serang yang sangat tangguh dan lini belakang yang juga semakin tangguh. Dengan kedatangan Kevin Dix, maka di sini Jai Ises akan punya tandem yang sangat luar biasa dan kuat. Kita ketahui untuk dua sosok ini adalah Kevin Dix dan Jai Ises sangat luar biasa ya. Kemudian untuk Ole Romini, maka di sini akan bersaing untuk lini depan yaitu Rafael Strijk, dan untuk Liga 1 ada Malik Rizaldi dan Dimas Derajat ataupun Ramadan Sananta nanti. Tetapi dengan kedatangan dari Ole Romini, maka kedalaman dari Sugar Garuda akan semakin garang, semakin gacor, dan tentunya membuahkan hasil dari gol-gol yang tercipta nantinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dengan kedatangan ini, tetapi juga ya Bung Ropan di sini menyebutkan bahwa selain dari dua nama tersebut untuk Messi belum ada kontak yang lebih serius lagi. Ada dua nama kalau nggak salah itu Mailium Hammer kalau nggak salah, dan juga Jairo Didiwar. Maka dari sebetulnya ini ada 6 kantong yang sedang dikantongi oleh PSSI dari pemain yang berdarah Indonesia di Belanda. Maka PSSI akan terus berjuang untuk mendapatkan tenaga baru yang lebih gacor lagi ya. Setelah meskipun kita ketahui lagi ya, setelah permainan melawan Filipina, timnas Indonesia berhasil membuahkan 2 gol yang luar biasa. Namun 2 gol itu tidak tercipta dari lini depan timnas Indonesia, melainkan dari lini tengah dan lini belakang. Kalau lini tengah yaitu ada Tom Haye, kemudian lini belakang ada Rizky Ridho yang menciptakan 2 gol itu. Kemudian juga menilai ke belakang saat melawan Vietnam bahwa timnas Indonesia itu ketika tandang ada Jai Ises juga ya. Jai Ises di sini muluk-muluknya juga selalu menciptakan gol. Maka skuad gacor akan didapatkan timnas Indonesia. Kita tunggu saja di September mendatang siapakah yang bakal memperkuat timnas Indonesia dari pemain naturalisasi nanti. Dan tentunya dalam hal naturalisasi timnas Indonesia di bawah naungan Pak Erick Thohir di sini tidak akan langsung tetapi mencari pemain yang betul-betul dari panggilan hati nuraninya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentunya bukan hanya soal dari hati saja, tetapi permainannya yang luar biasa nanti. Oke sahabat-sahabat Garuda, sampai di situ untuk pernyataan kali ini. Dari 3 skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kalau gagal timnas Indonesia tersingkirlah sudah harapan kita, maka kita tunggu untuk tahun yang akan datang. Semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang luar biasa, dan tentunya timnas Indonesia semoga bisa lolos ke Piala Dunia, karena kita ketahui bersama saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang lolos untuk Asia Tenggara ke putaran ketiga. Di manakah Vietnam sekarang? Di manakah Malaysia sekarang? Di manakah Thailand yang sekarang? Oke sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dari pernyataan Bung Ropan bahwa beliau menyatakan dari siapa saja yang akan memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan share video ini dan di subscribe channel ini. Salam olahraga. Ketika kita tidak boleh main-main, ini sudah terlanjur masuk satu-satunya wakil Asia Tenggara. Tidak ada Vietnam, tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia di sana, hanya ada satu Indonesia. Kita boleh berada di peringkat bawah di antara 18 tim ya, untuk di FIFA. Tapi semua sekarang sudah melihat bagaimana dengan perkembangan pesat dari tim nasional kita. Ya, bagaimana di U23 kita bisa melaju sampai ke babak semifinal Piala Asia di Qatar.
sebelumnya di tim senior kita berada di grup yang berat ya. Di sana kita tahu ada Irak, ada Jepang juga, ada Vietnam, dan kita masih bisa lolos ke babak 16 besar ya, suatu hal yang luar biasa ya, bagaimana kita bisa mendapatkan jatah itu ya. Sekarang kita sudah berada di putaran ketiga, sudah di depan mata untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke Amerika 2026, walaupun memang sangat sulit, tetapi dengan ketambahan pemain-pemain bagus, saya rasa kita bisa dalam sebuah persaingan yang sengit dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di favorit, Korea, Jepang, Irak, Uzbek, Australia, Qatar, termasuk Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini kan tim-tim yang masuk di sana yang kemungkinan besar bisa berhadapan dengan kita, tapi tidak perlu takut jika di sana sudah ada Martin Paes, sudah ada misalnya Kevin Dix masuk, ada Ole Romani ikut masuk di dalam. Wah, ini pemain-pemain yang bagus. Ada Milion Manhoef misalnya untuk bisa pakai di kita. Semoga ya kita serahkan semua ke PSSI yang bekerja. Pak Erik juga terus bisa memantau dan mengawasi perkembangan dari Martin Paes ini, dan kita bisa mendapatkan dia pada waktu yang tepat ya, yang kita inginkan. Bergabung dengan kita karena memang kita perlu untuk menambah sejumlah pemain untuk bisa melengkapi tim nasional kita yang dipimpin oleh STY sebagai pelatih kepala. Karena kalau dengan materi seperti ini, walaupun kita sudah cukup oke ya, kalau kita sudah bisa lolos dari grup F, namun di 18 negara nanti akan berkumpul atau putaran ketiga, ini sulit sekali karena lawan-lawan itu kuat. Lihat aja kemarin kita lawan Irak, ya sangat keteter, sangat sulit. Walaupun Irak itu sudah lolos, tapi kita tidak mampu untuk bisa paling tidak menahan imbang mereka, dan bahkan kita kalah di kandang di GBK. Nah, di putaran ketiga kita itu sudah ada Korea Selatan, Jepang, Iran yang menjadi unggulan utama, dan juga ada Uzbekistan, ya Australia, banyak lagi, Qatar sebagai juara Asia, sehingga kita butuh tambahan pemain. Bukan tidak mungkin juga kita akan ketemu kembali dengan Irak ya di undian nanti, karena Irak berada di pulau atas, kita ya ada paling bawah, kita di pot 6 ya. Jadi memang siap-siaplah buat kita. Nah, siapa pemain-pemain yang rencananya akan diambil oleh PSSI? Dalam hal ini oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang tentunya berkoordinasi penuh dengan STY. Jadi info terakhir saya coba untuk mengecek ya kemarin beliau Pak Ketua Umum untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini. Pak Ketua Umum bilang ada, tapi memang tidak secara detail untuk bisa mengatakan si A, B, C, D. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Ya, dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini. Ya, karena keluarga dia sudah membuka diri, dan Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Belanda di mana ia mengharapkan gagal, mungkin dia sudah mengatakan bahwa siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil ya oleh PSSI. Nah, Pak Erik sedang berusaha untuk melakukan lobby-lobby ini. Nah, ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita ya. Kemudian kedua, saya menanyakan lagi soal Ole Romani. Karena kita kan butuh striker. Tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah ya. Menjadi masalah termasuk melawan Filipina, walaupun kita bisa menang melawan Filipina, tapi di depan ini sulit. Ada Rafael Struijk memang, tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik ya. Dia bisa bermain sebagai flank. Oke, kita untuk di tim di Indonesia ya, atau pemain-pemain yang bermain di Liga 1, kita masih punya pemain rising star misalnya seperti Malik Rizaldi ya, atau dengan Dimas Derajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik. Ole Romani, nama yang saya sebut lagi nih, karena kan sudah lama Ole Romani sudah pernah dihubungi dan mengatakan bahwa dia pernah masih mempertimbangkan soal ini. Nah, saya tegaskan lagi kemarin, bagaimana dengan Ole Romani? Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah tetap masuk ya dalam radar mereka, dan sekarang sedang diupayakan juga, diusahakan biar gol, biar ini berhasil. Jadi teman-teman semua, kita berdoa bersama agar Kevin Dix dan paling tidak Ole Romani ini bisa oke ya, sehingga dalam 1-2 bulan ini bergerak dan ada jawaban pasti dari keduanya ketika PSSI sedang membuka diri untuk bisa mengambil mereka ya, karena mereka sudah tertarik
untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Karena mungkin teman-teman mereka kan banyak. Ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jai Itse sudah ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sain Patinama, semua mereka ini berkawan. Jadi, termasuk dengan Nathan Cho, sehingga memungkinkan mereka bisa ikut bergabung, ya. Dan kalau PSSI sudah serius seperti ini, saya pikir ini hanya soal waktu. Sekali lagi, soal waktu untuk kita bisa mendapatkan Kevin Dix dan Ole Romeni. Ada mungkin nama lain yang masuk, karena bukan hanya sampai di 2 ini, akan ada 3-4 pemain lagi ke depan, ya, selain Ole dan Dix, mungkin ada 1-2 lagi sehingga ada 4, tapi kita belum tahu. Sementara ini dulu, karena saya coba untuk menanyakan ini dan ternyata sedang diupayakan, sedang diusahakan. Jadi Pak Erik juga mengatakan, ya, kita berdoa bersama-sama lah agar apa yang diupayakan ini berhasil, bisa mendapatkan sesuatu yang positif, ya, ke depan. Ya, sambil kita tunggu teman-teman, ya, info-info ke depan lagi, siapa lagi pemain-pemain yang sedang dalam bidikan. Banyak memang kalau bisa dikatakan, kan sudah beredar sejauh ini nama-nama itu ada, termasuk Million Manhoef, banyak lah, Jairo, dan masih banyak, ya, ada London sana, dan ya, banyak teman-teman juga mengatakan bagaimana dengan Miss Hilgers. Belum, saya belum bisa mengatakan ke depan kan diusahakan, berarti sudah bergerak, sudah, kita tinggal tunggu aja, ya, semoga. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.